Itu kan mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden. Pikir teman-teman sudah tahu, saya tidak sebutkan namanya, nanti kepala besar soalnya. Bagaimana lah ini Bahlil itu. Jadi kesan saya Pak Luhut juga Bahlil suka maco-maco juga gitulah. Jadi gitu ya. Sampai dan setelah itu saya tidak punya hubungan dengan dua orang ini kan. Ya. Mungkin perkembangannya tidak tahu mencair. Keduanya saya tidak tahu. Itu kan mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Saya bentar lagi mau telepon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telepon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan berbicara bagi ayahnya Pak Presiden. Ya, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas. Ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi harus saya tegaskan bahwa saya hanya muka publik dari sebuah tim yang luar biasa, yang banyak kan anak muda cerdas, ya sangat cemerlang. Ya, jadi apa yang dilihat publik mungkin saya, ya tapi ini sebetulnya teamwork yang sangat membanggakan, ya yang memberikan substansi dan materi kepada Pak Muhaimin selama ini. Saya mau menanggapi bahwa tadi Mas Gibran menyampaikan kita menyampaikan fakta-fakta yang menakutkan, ya, dan pentingnya optimisme. Sebetulnya saya suka bilang yang lebih penting daripada optimis atau pesimis adalah kita harus realistis. Ya, jadi fakta data. Ya, apakah itu menyenangkan atau pahit? Ya, itu hal kedua, terpisah. Ya, tapi kita harus menyampaikan apa adanya. Dan itu justru yang saya banggakan selama 7 tahun membuat contekan-contekan, masukan-masukan kepada Pak Presiden. Ya, kita menyampaikan apa adanya. Ya, hal-hal pahit. Ya, karena itu permulaan dari perubahan. Jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden. Sebagai Menteri Perdagangan waktu itu. Sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet, tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. OSS itu sebetulnya super gimmick. Ya, ini patut kita buka sedikit lebih lebar ya kepada publik. Itu sebenarnya jilatan yang luar biasa kepada Pak Presiden oleh seorang pejabat senior yang saking seniornya saya tidak bisa membantah. Ya. Jadi janjinya itu adalah kalau kita bisa menurunkan waktu penerbitan izin dari 7 hari menjadi 4 jam, kenapa nggak bisa turun lagi dari 4 jam menjadi 5 menit? Ya. Ya, itu kan sebuah ide yang sangat konyol, ya, ide terbit izin dalam 5 menit, ya kan? Jadi terlalu ekstrim. Tidak mungkin itu tidak mungkin, ya kan? Izin 5 menit anak kita minta izin untuk ke konser aja kita mikir berhari-hari kan, ya kan? Apalagi terbit izin usaha, ya. Nah kemudian begini, visi OSS itu sebenarnya oke. Ya, yaitu mengintegrasikan semua proses-proses perizinan di 34 kementerian, puluhan lembaga non-kementerian, ya, 34 sekarang 38 pemerintah provinsi, 560 lebih pemerintah kabupaten kota. Ya. Tapi
upaya yang begitu ambisius ya. Jadi mendigitalkan semua, kemudian mengintegrasikan sistem-sistem digital masing-masing, ya itu udah pasti pekerjaan puluhan tahun, ya, bukan kerjaan setahun 2 tahun. Ya kan? Jadi Pak Presiden, menteri-menteri dan saya meluncurkan OSS itu di 2018, ya saya selesai menjabat di 2019, ya nggak mungkin selesai dalam setahun lah. Ya. Tapi akhirnya sekarang selesai tidak Pak Tom? Pertama, udah pasti tidak selesai, ya. Dan bahkan saya dengar dari berbagai investor masih sangat berantakan. Ya. Tapi bagi saya itu bukan salahnya Pak Bahlil juga. Saya malah kesian dengan Pak Bahlil ya. Jadi mungkin bisa ditayangkan, mungkin tadi sudah ditayangkan ya. Ada satu slide pernyataan Pak Bahlil bahwa ya dengan anggaran cuma segitu, ya nggak sampai 1 triliun, ya untuk sistem perizinan se-Indonesia, ya sulit begitu. Bahkan Pak Bahlil menggunakan kata-kata OSS sekarang itu seperti Avanza Second, ya kan, bukan seperti Mercy, gitu ya. Dan itu beliau betul, saya setuju dengan itu. Ya, jadi memang pemerintah tidak pernah menganggarkan OSS itu dengan serius, seperti disampaikan oleh Pak Bahlil September 4 bulan yang lalu ya. Demikian juga Pak Bahlil, ya beliau orang hebat. Kita tentunya semuanya senang melihat orang Papua bisa maju, ya. Dan saya lebih percaya kalau Pak Bahlil bicara bahwa beliau mulai dari nol, ya, daripada misalnya Pak Prabowo bicara bahwa beliau mulai dari nol. Pak Prabowo kan ayahnya menteri legendaris di pemerintahan Presiden Soeharto, ya kan, kakeknya pendiri Bank Nasional Indonesia, Bank BNI, ya kan. Tapi saya tidak terlalu familiar dengan persisnya latar belakang keluarga Pak Bahlil, tapi saya lebih percayalah kalau beliau yang bilang bahwa beliau mulai dari nol ya. Jadi hebatlah bisa masuk kabinet, ya kan, mencapai suatu tingkat kepemimpinan nasional ya, bagi beliau. Jadi dan saya sangat welcome atas peluang untuk membandingkan data, ya, beradu gagasan dan beradu analisa. Kemudian diganti oleh, saya pikir teman-teman sudah tahu, saya tidak sebutkan namanya, nanti kepala besar soalnya. Itu di 2016 ada terjadi reshuffle kabinet, ya. Kemudian ada pejabat terdahulu saya masuk, dan itu target RPJM-nya 594,80, realisasinya 612. Kemudian 2017 target RPJM 678, realisasinya 692. Namun pada 2018, wartawan catat ini, RPJM kita 765 triliun. Realisasi investasinya 721,30 triliun. Jadi dalam fasenya itu ada target yang tidak tercapai. Kemudian kami masuk 2019, kami masih mendapat kuartal keempat. Itu target RPJM-nya itu ada 817 triliun, realisasinya 826 triliun. Jadi ini perbandingan antara pejabat terdahulu yang tamatan Harvard, yang sekolahnya hebat, dan pejabat sekarang yang tamatannya di Setia Purnumbay alumni Jayapura. Itu. Ini datanya objektif aja. Tom ini luar biasa. Dia tidak sedikit pun berubah. Gak ada rasa marah pada Republik. Gak ada rasa kecewa pada Republik. Misalnya kayak, ayo kabur aja dulu gitu. Gak ada tuh bayangan. Saya akan meninggalkan Indonesia. Saya sudah mengerjakan ABCDFG. Ternyata dapatnya begini gitu. Enggak tuh, sama sekali gak ada. Dia justru menunjukkan sikap bahwa ini yang membuat saya tetap harus berjuang di Indonesia. Situasi seperti ini tidak boleh dialami orang lain. Situasi seperti ini harus tidak terjadi lagi. Sementara kita tahu, Tom itu seseorang yang bisa berkarir di mana saja di seluruh dunia. Gak harus pulang ke sini dia itu. Bidang dia, private equity fund, bidang investasi, sebagai salah satu orang yang sangat dihormati di bidang itu. Kenapa dihormati? Karena dia konservatif. Saya dengar di Indonesia itu tidak banyak orang yang didengarkan oleh lembaga seperti BlackRock, Vanguard itu ya orang seperti Tom Lembong. Iya, dan kenapa? Karena dia menjaga integritas. 5 dia bilang 5, 6 dia bilang 6. I'm sorry you don't like it. Tapi ya inilah faktanya. Dan dia jaga itu puluhan tahun. Jadi ketika sampai ke sini juga, sampai pada peristiwa ini, saya yakin apabila ini pure persoalan hukum, insya Allah ujungnya baik. Baik itu artinya Tom akan mudah-mudahan
dia akan bisa terbebas. Relasi Bahlil dan Luhut seperti apa sih? Iya. Bahlil itu bekerja sendiri atau di under supervisor atau apa? Saya nggak ngerti. Saya cuma tanya. Waktu saya bertemu bertemu Pak Bahlil, Pak Luhut itu kesannya beda kubu dengan Pak Bahlil. Oh gitu. Karena statement tadi nih yang dari Pak Bahlil bilang gini, ingin memberikan langsung ya. Saya akan sampaikan ini kepada Pak Jokowi. Pokoknya akan laporkan lah pertemuan saya dengan Pak Bahlil ini agar Pak Jokowi bisa mendapat sumber Informasi. untuk pertimbangan atau balancing atau ada keseimbangan, tidak dari satu sumber saja. Kesan saya beda kubu kan. Kesan saya beda juga. Saya itu ditunjukkan WA. Oh WA. Mas BW nanyanya jangan terlalu detail nih ya. Agak berat saya nanti. Ampun. Dibacakan satu WA dari Wakil Perdana pada Menteri Cina. Oke, nggak apa-apa deh. Oleh Pak Luhut. Jadi Saya belum jelas. Pak Luhut membacakan WA dari Wakil Perdana Menteri Cina memprotes. Apa yang diprotes? Kunjungan Bahlil ke Taiwan. Ups. Itu pantang karena kita menganut One China Policy. Jadi sebagai pejabat resmi tidak boleh ke Taiwan karena pasti Cina akan marah. Nah marahnya ke saya tuh, kata Pak Luhut gitu kan. Emang nih si Luhut ini si Bahlil suka nggak bagaimana lah gini Bahlil itu. Jadi kesan saya Pak Luhut juga Bahlil mah suka maco juga gitulah. Jadi gitu ya. Sampai dan setelah itu saya tidak punya hubungan dengan dua orang ini kan. Mungkin perkembangannya ndak tahu mencair keduanya saya tidak tahu. Tapi saya yang saya paparkan adalah fakta yang saya sendiri alami.